Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia, NPM 2121020055. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Hukum Tata Negara. Jadi tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu mempresentasikan materi terkait objek dan kegunaan filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis, yang artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari adanya hukum Islam ialah menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu bukan hanya bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata saja, melainkan juga untuk kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana zaman ini. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam itu akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Manfaat dari studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam itu memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam itu kepada dua rumusan. Yang pertama, filsafat tasyri' dan yang kedua adalah filsafat syariah. Yang pertama ada filsafat tasyri'. Filsafat tasyri' adalah filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam yang menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan dari hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Da'i al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua ada Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga ada Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam. Dan yang keempat itu ada Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan dari hukum Islam. Dan yang terakhir ada Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat syariah yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Yang termasuk ke dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Qasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Itu dia penjelasan materi dari saya terkait tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.